kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru minta salah satu orang untuk membawa kita dengan doa. Saya, Pak. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa yang berada di surga. Allah Bapa dalam kerajaan semangat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami akan memulai dengan mata pelajaran kami. Kiranya Engkau selalu membuka pikiran kami, agar kami bisa memahami dan mengerti semua materi dengan baik. Namun selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Ibu dan Roh Kudus. Baik, terima kasih yang boleh sudah membawa kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita harus dulu ya. Iya, Pak. Agustinus Pranosasi. Hadir. Ada Pak. Bruno Leonardo Mari. Ada. Valentina MTW. Baik. Ada yang belum di absen? Sudah. Itu kita mulai dengan pelajaran kita hari ini tentang panggilan hidup media. Mungkin anak sudah tahu kalau gambar yang sudah dipaparkan di depan itu panggilan hidup media itu seperti apa? Apakah Anda tahu? Oke. Itu kita lanjut. Pengertian hidup media. Hidup media adalah satu bentuk hidup terlibat yang dijalan oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus. Kata selibat adalah sebuah bentuk panggilan hidup. Selibat itu memiliki makna penyerahan hidup, membuktikan hidup yang murni dan total kesatuan dan kerasaan Allah. Dalam mengerti nomor pertama, kata dibuktikan memiliki arti yang mengusik, menarik diri dari dunia dan secara khusus dibutuhkan bagi Allah. Ketika Anda bertanya tentang penelitian, ia adalah dokumen yang sangat besar yang dibutuhkan dalam hidup pembelaan lewat. Mereka memberikan ketaatan, kemurnian, dan keikhlasan kepada Kristus. Cara hidup pembelaan negara ini 3 tahun. Kaum kemiskinan, kaum ketaatan, kaum kemurnian atau keparahan. Kaum kemiskinan itu terpaut kepada seorang biarawan atau biarawan. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan harus hidup seperti miskin. Seperti kaum ketaatan, yaitu taat mengikuti Kristus dan benar-benar meninggalkan segala beban. Kaum kemurnian atau keparahan, seorang biarawan biarawati, mereka ikhlas dan tetap tidak kawin atau seorang biarawati menjaga keperawanan dan tidak akan merusak keperawanan sendiri. Kaum kemiskinan memiliki arti bahwa orang hidup pembiara melepaskan segala kemampuan hingga tak untuk memiliki harta benda tersebut. Untuk dapat mengerti kaum kemiskinan dengan baik diperlukan sikap hati dan rela menjadi miskin seperti dituntut oleh Yesus dari murid-muridnya. Dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Ada 2 aspek yang terdapat dalam kaum kemiskinan. Aspek asketik atau gaya hidup sederhana. Aspek apostolik, utusan orang yang diutus. B. Kaum ketaatan. Jangan kaum ketaatan.
ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 3 sampai 4. Itu mereka melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada berdasar demi kerajaan Allah. Dalam ketaatan juga terdapat dua aspek. Aspek estetik, ketaatan religius dimengerti sebagai keputusan kepada pengusaha. Aspek apostolik, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membuktikan diri kepada hidup dan keutamaan kerasulan bersama. C. Kaum kemudian. Kaum kemudian orang yang hidup berbiara melepaskan haknya untuk hidup bagaimana demi kerajaan Allah. Inti kaum kemudian bukanlah tidak kami, melainkan penyerangan secara menyeluruh kepada Kristus dan memberikan kedatangannya demi Kristus dia mengarahkan diri dalam doa. Kita suci tentang hidup mengikuti Kristus. Jadi kalau sesuatu seperti pacaran atau istri, itu termasuk dalam hidup dalam ayat Tuhan. Hidup dalam selipan untuk kerajaan Allah itu dalam Timotius 11 ayat 12. Hidup dalam persekutuan dan berbagi itu termasuk kisah para rasul 17 ayat 22. Meneladani hidup Kristus dalam para rasul. Hidup komunitas. Orang-orang yang hidup penjara, hidup bersama dalam komunitas, saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan panggilan mereka. Komunitas itu seperti salah satu komunitas itu seperti ordo atau dalam setiap hidup penjara itu seperti pada ordo atau seperti SPD atau proso. Doa dan kontemplasi. Hidup penjara dicirikan dia banyak waktu yang diharuskan untuk doa dan merenungkan firman Tuhan. Setiap dalam hidup penjara itu terdapat para anak seminari atau para suster-suster. Dalam hidup mereka selalu berdoa setiap waktu, itu pagi, siang, atau malam. Pelayanan gereja. Meski hidup terisolasi dari dunia, mereka tetap berperan aktif dalam pelayanan gereja, melakukan kegiatan pastoral, pendidikan gereja, amal dan lain-lain. Pelayanan gereja itu terus masuk dalam pelayanan seminari. Mereka setiap kali itu melakukan peliburan itu, mereka berkunjung di setiap pusat paroki, melakukan kegiatan rekreasi di berbagai gereja. Keseimbangan. Gereja mengajarkan akidah keseimbangan yang baik antara doa, komunitas, dan pelayanan dalam hidup penjara. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Apakah materi ada yang kurang? Terima kasih. Begitu saya minta salah satu dari kita untuk kita dalam doa. Oke, salah satu di belakang, doa kita dalam doa. Teman-teman adalah berdoa dan mengatakan kepada Ya Tritunggal yang kudus, puji dan nyembah kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih sayang kepada kami semua, sehingga kami dapat mulai dengan pelajaran kami hingga pelajaran kita yang baik. Dan ya Tuhan, sebentar lagi bahwa kami dan teman-teman akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan jaga dan bimbing kami semua, agar kami boleh dapat
kembali ke tempat kami dalam keadaan sehat dan selamat. Hanya ini berdoa kami yang kami satukan ke dalam kasih-Mu lewat penyertaan Yesus Kristus Tuhan